bergabung, selamat menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dalam kebaktian satu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Pagi ini ada beberapa informasi yang Bapak Ibu perlu ketahui untuk kita semua. Yang pertama, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Akeng 2 Juli, Ibu Dina Kristina 2 Juli, Bapak Yanto Anton 2 Juli, Saudara Dale Senduk 2 Juli, Bapak Ivan Yulianto 4 Juli, Ibu Yulianti 5 Juli, Ibu Aiming 5 Juli, Ibu Deborah 7 Juli, Bapak Jinjan Kim, Pak Akim yang kita kenal 7 Juli, dan Ibu Tiawan Situmorang 7 Juli. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami sampaikan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberkati saudara-saudara yang berulang tahun. Pagi ini ada yang berulang tahun hadir? Oh, Ibu Tiawan, mari maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita sejenak berdoa untuk Ibu Tiawan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Khususnya bagi Ibu Tiawan, pagi ini Engkau boleh menolong hidupnya dan memberi kesempatan kepadanya untuk merasakan kesetiaan, kasih, kemurahan, dan belas kasihan Tuhan di dalam hidupnya. Di mana Tuhan boleh memberikan dia usia yang baik dalam hidupnya. Kami letakkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Bapa senantiasa tiap-tiap hari dia boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan hidup berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati hidupnya, kesehatannya Tuhan berkati. Demikian untuk keluarga, suami dan anak-anak. Kiranya mereka semua dalam pemeliharaan dan kemurahan dari Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan keluarga Ibu Tiawan ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Juga kita akan melihat sejenak tentang sekolah Injil liburan. Dipersilakan. Oke, ini gambarnya. Jadi jangan lupa tanggal 3, 4, dan tanggal 8 bulan Juli, itu mulai besok hari sampai Sabtu itu, gereja kita akan mengadakan sekolah Injil liburan. Dan diundang kepada semua orang tua yang memiliki anak di kelas Indria sampai Madya untuk didorong supaya mereka boleh ambil bagian di dalam sekolah Injil liburan. Dari panitia nanti akan menolong pendaftarannya supaya bisa ambil bagian dalam sekolah Injil liburan ini. Demikian yang bisa disampaikan dengan tema Gali dan Temukan, Yeremia 29 ayat 13. Kiranya dengan sekolah Injil liburan ini anak-anak dapat terberkati dan mereka didorong untuk mengenal lebih dalam dan menemukan kebenaran yang sejati di dalam hidup mereka, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua dan informasi yang boleh kita dengarkan pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk kebaktian pagi hari ini. Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul, merasakan hadirat Tuhan dalam kebaktian satu pagi hari ini. Kiranya Tuhan, dalam kebaktian pagi ini kami semua disegarkan, dikuatkan, dihiburkan, dan juga diberikan sentosa dalam hidup kami.
sehingga ketika kami menikmati hadirat-Mu dan sampai selesai kami pulang juga, kami boleh merasakan bahwa Allah adalah Allah yang kuat, hadir dalam hidup kami dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sidang jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Saya akan membacakan ajakan berbakti pada pagi hari ini dari Yosua pasal 1 ayat 9 berbunyi demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian pujian nomor 1. Pujian nomor 149. Aman
Baiklah Bapak-Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita sekalian. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Kitab Bilangan pasal ke-13, Kitab Bilangan pasal ke-13 ayat 27 sampai 30. Pada Alkitab saya halaman 178. Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 30. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan mendasari khotbah pada pagi hari ini. Kita akan kembali memuji Tuhan sebelum kita akan berdoa syafaat. Silakan. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kekal, Allah yang kami imani dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pagi ini berkesempatan kami sekalian boleh bersama-sama merasakan hadirat-Mu, kasih-Mu yang begitu luar biasa bekerja dalam hidup kami. Mulai kami dari hari-hari kemarin sampai istirahat kami tadi malam, pagi ini Engkau izinkan kami bangun dan beri kesempatan kepada kami untuk bisa berbakti pagi ini. Dan itu adalah tujuan-Mu untuk menolong kami, supaya kami senantiasa tetap setia berpegang dan bergantung kepada Engkau. Dan kami berterima kasih Tuhan, karena pagi ini Engkau boleh bawa kami, dan kami mengerti bahwa kasih-Mu tidak pernah terbatas di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pagi hari ini kami mau berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu, khususnya kepada saudara-saudara kami yang sedang merindukan, berjuang, dan memohon pertolongan Tuhan atas hidup mereka yang sampai pada kesempatan ini Tuhan, mereka bergumul dengan sakit yang mereka alami. Bapa Surgawi, kami meletakkan jemaat-jemaat kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ada Ibu Neni yang pagi ini boleh bersama-sama dengan kami. Dia berjuang dengan kanker yang harus menjadi pergumulan tersendiri dalam hidupnya. Dan kami sebagai jemaat ya Bapa mendukung di dalam doa untuk ibu kami yang kekasih ini. Di dalam nama Yesus, kiranya Engkau jamah, Engkau pulihkan, dan Engkau beri kekuatan, kesanggupan, ketabahan bagi ibu kami yang kekasih ini, dalam dia menjalani proses Tuhan yang begitu baik dalam hidupnya. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Biarlah segala keperluan-keperluan yang dia butuhkan, tangan-Mu yang penuh kemurahan senantiasa memberkati dan mencukupi baginya. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk Pak Hakim. Bapa Surgawi, demi kemurahan-Mu menolong dan memberkati Pak Hakim. Terus beri dia kekuatan baru baginya, dan tambahkan semangat baginya ya Tuhan, supaya dengan gairah yang dia miliki, dia terus mengandalkan Engkau dan bersandar kepadamu. Dan biarlah dengan pengalaman proses Tuhan mengizinkan dia ada dalam situasi yang seperti sekarang ini, dia lebih memahami bahwa Engkau sangat mengasihi hidupnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan untuk Oma Uwi yang juga sedang berjuang dengan Alzheimer yang dia alami. Kami berdoa tangan-Mu Tuhan yang kuat memberkati dan mengangkat segala derita yang dia alami dan memberikan sentosa dalam jiwanya, sehingga dengan sentosa ini Tuhan, dia boleh merasakan kehadiran-Mu yang memberikan damai di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk Ibu Ani. Biarlah Tuhan terus memulihkan keadaannya dan memberkati kehidupannya dalam dia menjalani proses perawatan. Kiranya Tuhan, Engkau juga akan memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik baginya. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Demikian untuk Ibu Santi, Tuhan juga menjamah dan memberikan kekuatan kepadanya. Dan terlebih biarlah damai Kristus senantiasa menghiburkan dan menyertai hidupnya. Dan kami juga berdoa untuk
adik Queen yang pada waktu yang lalu mengalami insiden yang sungguh membuat kami semua sedih. Tapi kami tahu Tuhan bahwa ada kekuatan yang datang daripadamu. Ada kesempurnaan yang Tuhan boleh nyatakan buat adik kami yang kekasih ini. Dan biarlah Tuhan senantiasa hari lepas hari Engkau menjadi sobat yang setia dalam hidupnya untuk mendampingi dia dan memberikan dia kesehatan yang sempurna di dalam hidupnya. Semua hal yang berkaitan dengan insiden yang kemarin, kiranya Tuhan Engkau akan menambatnya baginya, sehingga anak ini Tuhan hari lepas hari dia boleh sehat, diberkati oleh Tuhan, dan kembali dia akan bersekolah minggu bersama dengan teman-temannya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa untuk Wendy, anaknya Ibu Tuti, yang sedang dirawat sampai pada kesempatan ini. Tuhan, biarlah roh-Mu senantiasa menjamah anak ini dan memberikan dia kekuatan, memberikan dia pemulihan, dan terlebih menyentuh hatinya, supaya dia membukakan hatinya untuk meyakini bahwa Engkau Allah Juru Selamat yang sanggup memberikan kemenangan dan kekuatan di dalam hidupnya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Kami juga ingat dan berdoa dan meletakkan sejarah khusus kepada kaum lansia yang Tuhan berikan bagi kami semua keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Kiranya Tuhan juga akan menolong mereka, memapa mereka, dan memberikan sukacita dalam hidup mereka dan damai yang berlimpah, sehingga semua lansia kami Tuhan di gereja kami ini mereka diberkati oleh Tuhan, dan senantiasa di masa-masa seperti sekarang ini biarlah mereka terus dihiburkan dan dikuatkan oleh Tuhan melalui keluarga dan melalui gereja ini. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah namamu, dan kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk semua jemaat Bethlehem. Kami rindu Tuhan, biarlah kehidupan rohani mereka, baik ketaatan, kesetiaan, dan bahkan komitmen mereka untuk senantiasa bergairah dalam melayani Engkau, terus ditingkatkan dan bertumbuh, sehingga semua itu menjadi satu kesatuan yang membawa jemaat-jemaat Bethlehem dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pancaran berkat, saluran berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan boleh diagungkan dan dimuliakan bagi kami sekalian. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah Engkau. Biarlah senantiasa kami terus menjaga kesatuan kami, kebersamaan kami, keakraban kami, dan juga tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga bersama kami sekalian boleh maju dan memuliakan nama Allah. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, dan kami juga berdoa untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, baik untuk persekutuan maupun untuk cabang dan pos PI yang Tuhan anugerahkan bagi Bethlehem. Memberkati di setiap cabang dan pos PI, hamba-hamba Tuhan yang melayani, jemaat yang terlibat. Tuhan kuduskan, Tuhan urapi, pakai mereka semua untuk menjadi kitab terbuka bagi orang-orang di sekitar, sehingga dapat menjangkau dan membawa jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan keamanan dan juga ketertiban senantiasa ada bagi negara dan bangsa kami. Beri hikmat bagi Presiden kami, Insinyur Joko Widodo, dalam mengelola dan menjalankan roda pemerintahan. Biarlah dengan kekuasaan yang Tuhan beri kepadanya, dia dapat menjalankannya karena takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua gereja yang terbuka hari ini di seluruh Indonesia, kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Berkati dan jadikan pancaran berkat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sampai kepada saat persembahan. Saya akan membacakan sebuah ayat dari Imamat pasal 27 ayat 30 berbunyi demikian. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dan silakan bagi yang akan memberikan persembahan untuk maju ke depan. Raga ya Tuhan, padamu ku baktikan, dan sepanjang umurku aku jadi hamba-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Ku abdikan hartaku, waktu juga pagi-Mu, akal dan kepandaian gunakanlah ya Tuhan. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Kami ajak sidang untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa syukur pada pagi hari ini. Terpujilah ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan surga. Sungguh bersyukur kami naikkan pada pagi hari ini karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan dan juga persembahan kasih lainnya. Kiranya Bapa memberkati semua orang yang sudah memberi dengan penuh dan sukacita. Ya Tuhan, tolonglah agar kami juga diberikan hikmat untuk menggunakannya untuk keperluan gereja-Mu ini dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas semua yang sudah Tuhan berikan kesempatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan sidang untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang berjudul keberanian memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari adik-adik PKMB kita yang baru kembali dari Surabaya, EBYC. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Di sini saya mewakili PKMB Bethlehem, khususnya untuk mewakili teman-teman yang habis berangkat ya dari Surabaya. Kita baru sampai tadi jam 5:30 sampai Bandung, jadi pada belum mandi, masih pada bau. Di sini saya mau membagikan sedikit kisah gitu ya. Jadi kita ini baru ikut IBYC 2023 di Surabaya.
IBYC ini diadain 3 tahun sekali sebenarnya. Cuman ini kita adain tahun keempat karena tahun kemarin kan masih COVID gitu ya. Nah, IBYC ini adalah konferensi pemuda satu Indonesia di tingkat nasional. Jadi dari berbagai provinsi, berbagai kota, dari Sabang sampai Merauke itu kumpul di satu tempat, itu di Surabaya kemarin. Dan kita saling terkoneksi sambil berbagi kisah, memaparkan ide masing-masing gitu. Gimana sih caranya kita untuk mengembangkan kekristenan gitu, khususnya di gereja baptis gitu ya. Karena kita semua berasal dari gereja baptis yang dinaungi oleh BPD masing-masing. Saya juga mau berterima kasih buat dukungan jemaat dan gereja ya, untuk dukungan, untuk doa, support segala macam, dan juga ada beberapa jemaat yang tiba-tiba saya minta rekening gitu ya, waduh, sangat menolong kami gitu ya, karena memang dananya memang dibutuhkan cukup besar, mulai dari tiket penginapan dan lain-lain. Nah, saya mau mengundang Gary sama Jason untuk menyampaikan kesaksian ya, kisah pengalaman dan kesan mereka selama mengikuti IBYC ini dari hari Rabu kemarin. Ya, silakan. Tes. Pagi semuanya, perkenalin nama saya Jason. Sekarang saya mau kesaksian tentang pengalaman saya di IBYC. Jadi awalnya tuh sebenarnya saya nggak mau ikutan acara ini gitu. Soalnya menurut saya nggak bakal bisa dapat apa-apa. Dan biayanya yang cukup besar membuat saya berpikir bahwa saya bisa menggunakan uang itu tuh buat kesenangan saya pribadi gitu. Dan dengan kepribadian saya yang cenderung pendiam dan kurang bisa berinteraksi dengan yang lain, saya berpikir bahwa hal tersebut tuh bakal melelahkan untuk saya jalani gitu. Tapi ternyata selama 2 hari bermain bersama dan 3 hari mengikuti IBYC ini, saya tuh ternyata dapat menikmatinya gitu. Saya bisa tertawa sama yang lain, terus sadar bahwa saya tuh gak perlu ngerubah diri saya dan kepribadian saya untuk bisa berinteraksi dengan yang lain. Hal-hal kayak gitu tuh nggak bakal bisa saya dapetin kalau misalnya saya nggak ikutan acara ini gitu. Soalnya nggak bakal ada paksaan untuk berinteraksi yang lain dengan yang lain. Saya juga dapat banyak hal dari sesi-sesi di IBYC. Yang paling ngena untuk saya itu adalah waktu sesi revival atau KKR. Di situ tuh pembicaranya bilang kalau misalnya sekarang banyak anak muda yang malu untuk mengungkapkan Tuhannya dan cara pandang pelayanan yang salah yang digunakan untuk keuntungan diri sendiri dan bukan untuk Tuhan. Hal tersebut tuh membuat saya berpikir bahwa selama ini ternyata saya menggunakan pelayanan untuk keuntungan pribadi gitu, untuk eksis di gereja dan untuk menunjukkan bahwa saya memiliki kemampuan tertentu di bidang tertentu. Sesi itu tuh seolah-olah menampar saya dan merubah cara pandang dan sikap saya terhadap pelayanan. Yang saya dapetin tuh intinya pelayanan itu bukan untuk menyombongkan diri kita sendiri, tapi untuk memegahkan Tuhan kita gitu. Sekian, terima kasih. Oke, selamat pagi pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini saya mau membagikan sedikit daripada apa yang saya dapat dari 4 sesi yang kita ikutin. Jadi di sana kita ada 4 sesi di mana dibagi jadi think out, stand out, reach out, dan all out. Oke, dari think out itu saya belajar dari Timotius yang dengan segala kekurangannya, baik itu dari keluarganya, baik itu dari kekurangan pribadinya, tapi Tuhan tetap mau pakai Timotius. Kenapa? Karena Timotius sendiri adalah pribadi yang setia dan taat pada Tuhan. Jadi Timotius itu tidak mementingkan akan masa lalu, perekonomian, status keluarga ataupun bahkan kekurangan yang ada di dalam dirinya sendiri, karena dia tahu bahwa segala penghalang itu adalah lebih besar daripada anugerah Tuhan pada hidupnya. Yang kemudian adalah stand out. Stand out itu di sini kita benar-benar ditegur keras ya, karena kita kan mostly yang ikut dalam IBYC ini adalah pemuda dan remaja, di mana fase ini adalah fase di mana kita mencari jati diri kita. Dan di sini itu kita dikasih tahu kalau misalnya ketika kita mencari jati diri, itu bukan hanya Tuhan yang bergerak menolong kita, tetapi di sini juga iblis bermain dengan kita untuk menjatuhkan kita. Jadi di sini adalah momen atau fase yang sangat krusial bagi para pemuda ataupun remaja. Kemudian reach out.
reach out ini berbicara mengenai bahwa firman Tuhan itu harus bisa memenuhi 3 faktor dalam kehidupan kita, yaitu adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Maksudnya kognitif adalah pentingnya kita memahami betul isi akan firman Tuhan. Jadi kita pelajari dulu secara teori, baru kita berpindah kepada afektif, yaitu adalah setelah kita memahami akan firman Tuhan tersebut, berpengalamanlah dengan firman Tuhan itu dengan Tuhan sendiri, supaya akhirnya kita bisa bergerak ke psikomotorik, yang kita bisa membagikan itu semua kepada orang-orang lain, baik itu yang sudah percaya ataupun yang belum. Dan yang terakhir adalah all out. All out di sini berbicara mengenai Tuhan itu bisa menggunakan kita sebagai alatnya atau sebagai hambanya dengan berbagai macam hal dan jalan. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah jalan yang Tuhan berikan pada kita mungkin terasa pedih ataupun sakit. Tapi jangan takut, Tuhan sudah memperlengkapi kita sejak kita lahir di dunia ini untuk dipakai olehnya. Itu adalah beberapa hal yang saya dapat dari IBYC sendiri. Dan di luar materi-materi yang dibagikan di dalam IBYC itu, saya ngerasa kalau di sini tuh saya diberikan tanggung jawab. Tanggung jawabnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengasuh. Karena saya pertama kali ikut IBYC itu adalah tahun 2016. Dulu namanya bukan IBYC tapi KKMBI, masih Kemah Kaum Muda Baptis Indonesia. Yang kita nginepnya tuh benar-benar di kemah, di tenda gitu. Kalau sekarang kita udah di hotel gitu ya, udah enak. Jadi 2016 itu saya masih umur 18, ya 17-18. Dan sekarang saya udah 26 tahun. Dulu waktu 2016 itu yang paling tua ikut dalam IBYC itu adalah Yoses. Yang which is berarti dia adalah membawahi kita anak-anak yang lebih muda. Dan sekarang itu saya berada di posisinya Yoses yang saya harus menaungi mereka semua gitu. Karena sebelum saya berangkat aja ke stasiun, udah ada 3 mamah yang bilang ke saya, Ger nitip ya, Ger nitip ya, Ger nitip ya. Berarti saya tuh ternyata dari 2016 tuh udah diperlengkapi dan dipersiapi untuk masa ini gitu. Dan saya sangat bersyukur bisa memiliki pengalaman ini, karena mungkin ya saya juga kurang tahu 3 tahun ke depan apa saya masih bisa ikut atau enggak. Cuma saya sangat bersyukur masih bisa ikut IBYC ini, karena contohnya aja mengasuh itu adalah ketika kita benar-benar baru nginjekin kaki di Surabaya dan baru drop barang di hotel, saya sama Yosep itu nggak langsung istirahat. Ya mungkin yang lain bisa langsung istirahat sama mandi. Kalau saya sama Yosep udah harus pergi ke venue untuk registrasi ulang yang jaraknya 17 km. Dan kita itu baru pertama kali nginjekin kaki di Surabaya, kita nggak tahu petanya Surabaya tuh kayak gimana sih. Dan kita harus naik bus, sampai pulangnya juga salah naik bus, jadi kita kesasar nggak tahu kemana. Tapi untungnya Tuhan beserta dengan kita, akhirnya kita bisa sampai ke hotel lagi dan berkumpul bersama-sama. Terima kasih. Ya, sekian. Hanya ini kan saya bilang jangan kelamaan gitu ya, cuma beberapa menit aja. Walaupun perjalanan kita kan hampir 1 minggu ya, kita berangkat hari Senin kemarin dan baru pulang hari ini, berarti kan hampir 1 minggu. Jadi yang tadi diceritain adalah hanya sebagian kecil, hanya beberapa menit dari beberapa hari yang kita jalani gitu. Dan saya pengen undang teman-teman yang ikut IBYC kemarin untuk maju ke depan. Kita akan bawa satu pujian. Pujian ini judulnya Tertawa. Dan yang kena banget buat saya di sini, buat kami semua, di situ bilang walaupun sana situ pusing, semua orang susah, tapi kita akan tetap tertawa gitu, karena Tuhan. Ya.
situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Ya, sekian dari kami. Walaupun saya minta dukungannya dari Bapak Ibu semuanya untuk PKMB ke depannya. Karena walaupun IBYC 2023 ini udah selesai, tapi saya rasa perjalanan kami baru dimulai. Sekian, terima kasih. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang sangat baik bagi kami pagi ini. Mendalami firman-Mu, mendengarkan suara-Mu, di mana Engkau berbicara kepada kami untuk menolong kami, menumbuhkan iman kami, tapi juga mendidik kami untuk kami memiliki keberanian datang daripada-Mu untuk kami beri yang terbaik kepada Engkau. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan, dan terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami rasakan sepanjang hidup kami sampai pada detik ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kuduskan kami semua, terlebih hamba-Mu Tuhan pakai dengan kuasa-Mu, supaya setiap ucapan yang disampaikan, yang keluar dari mulut hamba-Mu, benar Tuhan Engkau berkenan, mengizinkan untuk hal ini disampaikan, memberkati kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, bukalah hati kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih, selamat pagi semuanya. Selamat pagi kaum muda. Selamat datang kembali di Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Terima kasih untuk
pujian dan juga kesaksian yang sangat indah yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Berarti mereka pergi dengan membawa berbagai macam pikiran dan kesan, tetapi mereka pulang, mereka memiliki kesatuan kesan yang sama. Ya, ini satu kebanggaan bagi kita karena kita boleh bersama-sama melihat bahwa Tuhan masih ada, Tuhan masih berkarya, dan Tuhan mau memakai setiap orang untuk bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Termasuk kaum muda pada pagi hari ini boleh bersama-sama datang berkumpul dengan kita semua, sekalipun mereka harus melewati proses yang panjang dari Surabaya sampai ke Bandung dengan keadaan yang mungkin capek dan sebagainya. Tapi ada waktu bagi mereka untuk bisa bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Terima kasih kaum muda, luar biasa. Kami terus berdoa buat saudara supaya dengan apa yang kalian dapatkan selama ABYC, kami yakini bahwa itulah berkat tersendiri buat Anda semua, tetapi juga itu adalah berkat yang besar untuk Anda bagikan, tidak hanya kepada sesama kaum muda, tapi juga jadi berkat untuk orang tua dan juga kita semua jemaat Beit Lahim. Amin. Dan ini yang kita harapkan bagi mereka ya. Dan terima kasih Yosef sebagai ketua kaum muda yang sudah berjuang dan juga membawa kaum muda untuk bisa melihat dunia sekitar dan juga semua hal yang berkaitan dengan kaum muda khususnya di IBYC, karena memang ini dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, betul tadi disampaikan, dari Miangas sampai Rote, orang-orang baptis khususnya kaum muda berkumpul di Surabaya. Tadi malam saya dapat WA banyak dari teman-teman hamba Tuhan di Surabaya dan memberikan video-video dan juga foto-foto yang begitu banyak. Dan saya agak kebingungan tadi malam karena saya bilang ini kalau di-download semua, diambil semua, penuh HP saya. Ya. Tapi semua itu memberikan satu gambaran yang sangat besar bahwa sekarang kaum muda adalah alat Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau dunia. Ya, jadi mereka dikumpulkan, salah satu tujuannya adalah supaya memberikan keberanian kepada mereka untuk menyatakan bahwa Tuhan mereka besar. Amin. Ini yang saya dapatkan tadi malam dari seorang hamba Tuhan, pendeta baptis, dan dia memberitahu, pendeta, ini salah satu yang kami rindukan anak-anak muda di baptis kita, khususnya di seluruh Indonesia ini, boleh menunjukkan keberanian bahwa Tuhan mereka hebat. Ya. Dan pagi ini kita coba lihat tema kita bulan Juli. Sepanjang bulan Juli ini kita akan bicara tentang engkau mendapatkan keberanian dari Tuhan. Hakim 7 ayat 11. Nah, ini penting untuk kita belajar tentang keberanian. Karena memang sekarang keberanian itu menjadi seperti mahal harganya dalam kekristenan. Karena ada banyak orang sekarang takut dalam menyatakan tentang Allah yang besar. Banyak orang sekarang ini takut bicara tentang Allah, takut bicara tentang Yesus yang adalah sumber dari segala kehidupan dan sumber dari segala sesuatu. Itulah sebabnya tema ini dihadirkan sepanjang bulan Juli ini dengan tujuan supaya setiap kita, orang percaya, jemaat Beit Lahim mengerti dan merespon tentang perlunya keberanian dalam menyikapi kebaikan-kebaikan Tuhan dan mengimplementasikannya secara benar dan tepat dalam keteladanan hidup sehari-hari. Ini yang penting ya, keberanian dalam menyikapi kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada banyak orang salah menyikapi kebaikan Tuhan sehingga ceroboh dalam hidupnya. Tetapi orang Kristen diminta supaya benar-benar menyikapi kebaikan Tuhan secara benar dan tepat sehingga dapat terimplementasi dalam hidup
hari lepas hari. Dengan demikian kita boleh menyadari dan memahami bahwa Tuhan Dia hadir buat kita. Amin. Tuhan Dia hadir buat setiap keberadaan kita untuk Dia menyatakan bahwa Dia pembela hidup kita. Ini yang saya rindu sepanjang bulan ini didengungkan bagi kita di Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Dan awal minggu yang pertama ini di kebaktian 1, saya rindu kita melihat satu tema yang sangat indah untuk menolong kita mengerti tentang keberanian untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya ambil dari Bilangan pasal 13 sampai pasal 14. Ini dua pasal yang menarik yang bercerita tentang bagaimana Tuhan Dia memberikan keberanian kepada para orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk bisa menyatakan tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka pandang, dan apa yang mereka temukan untuk menjadi satu dasar yang teguh atau dasar yang kokoh bagi mereka untuk bisa menduduki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan pagi ini kita akan coba memperhatikan bagian itu. Kalau saudara lihat di dalam Bilangan pasal 13, kita mulai di dalam ayat 1, firman Tuhan bilang begini. Tuhan berfirman kepada Musa. Lalu ayat 2, Alkitab berkata begini, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku, nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat 3, saudara akan tahu apa yang Tuhan maksudkan untuk Musa supaya dia mengangkat pemimpin-pemimpin sehingga Tuhan berkenan atas hidup mereka. Lihat ayat 3, dia berkata begini. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Jadi dari 12 suku dipilih satu-satu orang untuk menjadi perwakilan dari setiap suku, menjadi pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Mulai dari ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15, kita temukan tentang 12 suku yang dipilih satu-satu orang itu, ya. Dan itulah nama-nama yang diminta oleh Tuhan melalui Musa untuk diangkat supaya mereka dapat menjadi perwakilan Tuhan untuk menduduki tanah Kanaan. Sebagaimana yang Tuhan janjikan kepada Musa di dalam ayat 2. Kalau kita lihat, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan mulai pasal 13 sampai pasal 14 ini, kita akan menemukan bagaimana Tuhan Dia memberikan keberanian kepada pemimpin-pemimpin ini untuk mereka memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dengan cara yang sederhana Tuhan minta, hanya menjadi pengintai. Saudara tahu apa itu pengintai? Ya, kalau dalam bahasa kasarnya seperti mata-mata, ya. Tetapi lebih cenderung pengintai itu adalah seorang yang dipercayakan untuk dia bisa mengobservasi, ya. Tahu ya mengobservasi? Anak-anak muda pasti tahu. Mengobservasi, dia harus meneliti. Dia harus memberikan pertanggungjawaban yang luar biasa berkaitan dengan apa yang dia lihat, dia pandang, dan dia dapatkan. Dan ini yang perlu kita perhatikan, seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam bagian ini. Itulah sebabnya pagi hari ini saya coba membawa saudara untuk memahami tentang bagian-bagian ini, supaya kita bisa memahami bahwa setiap kita orang percaya adalah pengintai. Kita orang percaya adalah utusan yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengobservasi dunia ini, tempat yang kita tempati, supaya kita bisa mengetahui tentang kondisi yang ada dan kita boleh masuk di dalamnya untuk jadi berkat. Dan itulah sebenarnya yang Tuhan minta kepada kita dalam bagian ini. Ketika kita mengobservasi dan mendapatkan sesuatu yang bermakna dalam hidup kita dan kita mengimplementasikan dalam hidup, disinilah letaknya yang namanya memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau bagi kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam bagian ini,
ke-12 pengintai yang dipilih dari 12 suku ini adalah mereka bukan orang-orang biasa. Mereka bukan orang-orang yang sekedar dipilih saja, atau orang-orang yang kalau dalam bahasa yang lain namanya afker ya, apa afker ya? Orang yang tidak terpakai atau orang yang cacat, tidak. Tetapi kalau lihat di dalam bagian ini, mereka adalah orang-orang yang terbaik dari setiap suku yang diminta oleh Tuhan kepada Musa. Alkitab mengatakan bahwa tiap-tiap mereka adalah kepala dari masing-masing suku, dan tidak mungkin kalau dia kepala, dia orang yang tidak baik, dia orang yang bodoh, dia orang yang tidak pintar, dia orang yang biasa-biasa saja. Pastilah yang dimaksud dalam bagian ini adalah orang yang terbaik. Dan ke-12 pengintai ini diberikan kemampuan oleh Tuhan dan ditugaskan oleh Tuhan secara luar biasa. Kalau saudara perhatikan di dalam bagian ini, mereka diutus selama 40 hari untuk suatu tugas yang membutuhkan seperti yang saya bilang tadi, observasi, ketelitian, kebersamaan, kesatuan, dan penyelidikan yang benar mengenai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk menjadi tempat bagi mereka menikmati kasih Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Karena memang tempat itu adalah tempat yang penuh dengan berkat Allah. Dan Alkitab memberitahu kepada kita bahwa tempat yang dituju oleh 12 pengintai ini tidak mudah untuk dimenangkan, tidak mudah untuk diselesaikan, tidak mudah untuk didapatkan. Kenapa tidak mudah? Karena ada penghalang yang luar biasa. Ada banyak kaum-kaum yang ada di sekitar tempat itu, yang mengelilingi tempat itu, yang sulit untuk ditembus. Tapi kalau saudara perhatikan apa yang didapatkan oleh ke-12 pengintai ini dalam tugas-tugas mereka, mereka menemukan bukti yang luar biasa di tanah Kanaan yang dijanjikan itu. Seperti yang disampaikan di dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Kalau saudara perhatikan baik-baik, coba perhatikan di ayat 17, dia berkata begini, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Sebagaimana kota-kota didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk dan kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit hasil dari negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Saudara, yang kita lihat di dalam bagian ini, ketika Tuhan memerintahkan di pasal 13 di dalam ayat 2, sebenarnya kalau kita teliti bagian ini, tidak perlu mereka pergi untuk mengintai itu. Betul? Karena Tuhan bilang begini, coba lihat di dalam ayat 2. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku mereka, nenek moyang mereka, haruslah kau suruh semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Tapi kenapa Tuhan meminta mereka pergi? Padahal janji Tuhan bagi mereka luar biasa. Kalau saudara lihat di dalam, bandingkan di dalam Ulangan pasal 1 ayat 19 sampai 25. Tuhan bilang tanah Kanaan itu adalah milik bangsa Israel, yang memang harus diduduki oleh bangsa Israel, yang tidak boleh dibiarkan oleh bangsa Israel. Tapi kenapa mereka harus mengintai dan mencari informasi yang sangat luar biasa untuk bisa memastikan bahwa tempat itu ada? Kenapa? Satu yang saya dapatkan dalam bagian ini, karena ketidakpercayaan. Ini yang menarik di dalam bagian ini. Ketidakpercayaan membuat orang tidak berani untuk bisa bertindak. Ketidakpercayaan membuat orang kehilangan keyakinan yang kuat
bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu benar adanya. Dan ini yang terlihat bagaimana 12 pengintai ini disuruh untuk mengintai, membawa informasi yang sama-sama mereka lihat, mereka teliti, mereka pandang, tapi berbeda masuk kepada Musa dan bangsa Israel. Sehingga membuat, kalau saudara lihat di dalam pasal 14, mulai ayat 1 sampai 4, ada pergolakan, pemberontakan yang terjadi dari bangsa itu. Karena informasi yang berbeda. Landasannya cuma satu, karena ketidakpercayaan. Itulah sebabnya pagi ini saya mau bawa saudara untuk melihat itu. Supaya saudara bisa disodorkan satu pemahaman yang kuat bahwa ketidakpercayaan menghilangkan keberanian bagi kita untuk bisa memastikan tentang kebenaran. Tetapi orang yang sungguh-sungguh meyakini tentang kasih Allah dan mengandalkan Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang hebat di dalam hidupnya, dia memiliki keberanian untuk memastikan kebenaran itu nyata. Dan ini yang dilakukan oleh 12 pengintai itu. Coba perhatikan di dalam pasal 13, mulai ayat 23. Firman Tuhan dia berkata begini, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka mengandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tetapi tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong oleh orang Israel di sana. Tapi lihat ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang pada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Perhatikan baik-baik bagian ini. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Mereka dalam posisi ini masih sama. Pengamatan mereka sama, bahwa tempat itu adalah penuh dengan susu dan madu. Tapi perhatikan di dalam ayat 28, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Hanya, perhatikan baik-baik, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan orang Kanaan. Diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Tapi berbeda dengan ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Coba bayangkan, dari ayat 28 sampai ayat 29 kita melihat bagaimana setiap pengintai yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, mereka mempertanggungjawabkannya dengan berbeda. 10 pengintai kata Alkitab, dia menekankan tentang pertanggungjawaban yang berbeda dengan 2 pengintai. Ya, lalu kita lihat di dalam bagian ini, 10 ini dia menekankan tentang hambatan, ketimbang kesempatan, dan menyimpulkan bahwa Israel adalah lemah untuk mengalahkan musuh. Coba bayangkan, ini yang terlihat di dalam bagian ini. Yang menjadi patokan penilaian adalah apa yang mereka lihat, bukan iman yang mereka bawa. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, makanya di dalam ayat 28 sampai ayat 29 menyatakan mengenai kondisi negeri tanah Kanaan. Ya, Alkitab bilang di dalam bagian ini 10 pengintai, mereka mempertanggungjawabkan dan memberi informasi bahwa penduduk itu kuat, temboknya besar-besar. Orang Israel kalau bisa digambarkan mungkin sama seperti belalang yang tidak ada apa-apanya mau dibandingkan dengan kuatnya orang-orang Kanaan yang ditutupi atau dibentengi oleh orang Amori, orang Het, orang Yebus yang sangat kuat.
Jadi artinya bahwa Kanaan terlalu kuat dan sulit untuk ditaklukkan oleh bangsa Israel. Itu informasi yang kita dapat. Ya. Apa yang membuat 10 pengintai ini menginformasikan yang sangat melemahkan orang Israel? Sekali lagi kita balik ke yang saya sampaikan tadi. Karena ketidakpercayaan. Hal ini yang membuat mereka tidak menghargai kebesaran Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Omongan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan, memberikan pesimistis kepada umat Israel bahwa orang-orang Kanaan jauh lebih tinggi, jauh lebih kuat, jauh lebih hebat dibandingkan dengan orang-orang Israel. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa akibatnya dari apa yang disampaikan oleh 10 pengintai? Alkitab bilang bahwa orang-orang Israel termakan dengan informasi yang disampaikan oleh 10 pengintai. Maka yang terjadi kalau saudara lihat di dalam pasal 14 ayat 1 sampai 4, kita memperhatikan di sini mereka menentang kepada Musa dan kepada Tuhan. Jadi yang kita bisa pelajari dari bagian ini adalah ketidakpercayaan membuat orang memberontak kepada Tuhan. Ketidakpercayaan membuat orang salah dalam mempersepsikan tentang kebenaran. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, termasuk ke 10 pengintai. Kadang-kadang kita orang percaya sama seperti 10 pengintai. Tuhan sudah menjanjikan kepada kita bahwa pada waktu kita beriman kepada Yesus, Alkitab bilang apa? Kita diberikan kekekalan. Selain kekekalan Tuhan beri, kita diberi apa? Keselamatan. Berarti kalau kita bicara keselamatan, kita bicara tentang penyertaan, kita bicara tentang perlindungan, kita bicara tentang segala berkat yang Tuhan siapkan, kita bicara tentang keberanian yang Tuhan beri kepada kita. Tetapi kenapa banyak orang yang mengaku percaya Yesus, mereka gagal dalam menjajaki keselamatan yang mereka miliki? Apa yang jadi persoalan? Ya, sama sebenarnya dengan orang Israel. Apa yang kurang bagi orang Israel? Orang Israel adalah biji mata Allah. Mereka adalah umat pilihan. Ya. Semenjak Abraham memastikan di dalam pasal 12 kitab Kejadian bahwa dia percaya kepada Allah, Alkitab bilang mulai hari itu firman Tuhan berkata, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Betul? Kata Alkitab demikian. Dan jaminan yang Tuhan beri menjadi bangsa yang besar, semua tertera di dalam ungkapan kata bangsa yang besar. Apa itu? Termasuk berkat dan janji untuk tanah Kanaan. Ini menarik kalau kita selidiki bagian ini. Tetapi kenapa bangsa itu menjadi bangsa yang bimbang? Menjadi bangsa yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dan ini menular kepada keturunan bangsa itu. Mungkin sampai kita sekarang. Kita berkata kita percaya kepada Kristus, tapi sebenarnya dalam hati kita jauh lebih besar kebimbangan dan kekhawatiran daripada kita beriman kepada Tuhan. Ini yang menjadi persoalan serius dalam hidup kita, dalam kekristenan kita. Betul? Dan inilah yang harus kita pahami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini kita diingatkan melalui 10 pengintai ini, ya, supaya sungguh-sungguh kita menjadi orang yang tidak bimbang. Kita menjadi orang yang sungguh-sungguh meyakini bahwa iman kepada Kristus adalah jaminan seluruh hidup kita dalam keadaan apapun. Dan Alkitab juga bilang bahwa dalam iman kepada Kristus kita akan dipelihara oleh Tuhan. Ini yang penting, ya. Ini yang penting. Mari kita perhatikan lagi di sini apa yang disampaikan
oleh Alkitab. Perhatikan di dalam mulai ayat 30 sampai ayat 31. Kalau saudara perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh sisa dari 10 pengintai itu. 2 pengintai yang Tuhan percayakan untuk mengobservasi tanah Kanaan. Ayat 30 dia berkata begini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Coba bayangkan. Bukan menguatkan tapi melemahkan. Tapi ada satu hal yang penting di sini yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb. Tapi Kaleb menjadi juru bicara untuk berbicara di dalam bagian ini, dalam ayat 30. Dia mempertanggungjawabkan apa yang mereka dapatkan dari pengintaian itu, ya. Bahwa mereka tidak melihat dari apa yang seperti 10 orang ini bilang, bahwa ada penghalang besar, mereka orang-orang hebat. Tapi yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb adalah dari sisi Allah. Amin. Apa? Dari sisi apa? Dari sisi Allah yang menugaskan mereka untuk hal ini. Ya. Kalau kita perhatikan, berarti ketika mereka melihat dari sisi Allah, mereka percaya dan beriman sungguh bahwa Tuhan yang besar yang mengirimkan mereka ke sana, dia jauh lebih hebat daripada orang-orang Kanaan dan orang-orang yang ada di sekitar Kanaan itu. Ini memastikan kepada kita bahwa mereka percaya bahwa Allah sanggup menduduki dan mengalahkan negeri Kanaan dan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Dan mereka dikatakan dalam bagian ini tidak goyah dengan apa yang mereka pertanggungjawabkan kepada Musa. Ya. Ada optimisme yang kuat dari kedua orang ini bahwa Allah ada di pihak mereka dan mereka akan mengalahkan tanah Kanaan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaan penting bagi kita di sini, kalau melihat bagian ini, bukanlah seberapa besar masalah yang kita lihat, atau seberapa besar aku dalam menjalankan tugas ini. Tapi pertanyaan penting ini dan utama adalah, seberapa besar Allahku yang menyertaiku? Seberapa besar kita taat dalam melakukan perintah Tuhan? Ini penting bagi kita. Ya. Lalu kalau 10 orang ini berkata mereka seperti belalang, tapi 2 orang ini berkata bahwa kita bukan seperti belalang. Mereka lihat dari sudut pandang Allah, mereka adalah orang besar, orang hebat, orang yang mampu menaklukkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada mereka. Jadi kalau kita bicara iman, berarti kita bicara tentang apa yang kita lihat ke depan. Kita bicara tentang keberanian, kita bicara tentang bagaimana kita mempersatukan tubuh Kristus dan menguatkannya, sehingga ketika berhadapan dengan kesulitan hidup kita mampu menaklukkannya. Ini yang Tuhan tanamkan kepada kita, ya. Ini yang Tuhan rindu, supaya setiap kita anak-anak Tuhan memiliki keberanian yang sama. Apa yang kita bisa dapatkan dari pelajaran atau khotbah pada hari ini? Dalam Bilangan pasal 13 dan 14. Kesimpulannya ada 3. Yang pertama adalah
yang diajarkan tentang keberanian memberi yang terbaik kepada Tuhan, sekalipun di tengah-tengah tekanan dan kesulitan hidup. Yang pertama adalah tetaplah beriman dan beri pertanggungjawaban yang benar. Amin. Itu yang Tuhan minta buat kita. Memberi yang terbaik berarti kita tetap beriman dan memberi pertanggungjawaban yang benar kepada Tuhan. Ya. Karena kalau kita bicara iman, berarti kita bicara mengenai percaya kepada firman Tuhan, ya. Dan tidak perlu memerlukan bukti yang lain. Betul? Kalau bicara iman, nggak perlu dibuktikan. Kita perlu percaya sungguh kepada Tuhan. Kalau kita membuktikan berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Betul? Itu yang Ibrani pasal 11 ayat 1 bilang. Kita tidak melihat, namun kita percaya. Betul? Itulah iman. Inilah kekuatan dari dua orang itu. Mereka memandang dari sudut pandang iman tentang Allah yang mereka sembah. Yang kedua, kalau saudara lihat di dalam bagian ini, ya, dikatakan bahwa tetap berpikir benar dan tidak mudah goyah. Ya. Jadi yang diajarkan tentang keberanian memberi yang terbaik tidak hanya beriman dan bertanggung jawab, tapi firman Tuhan bilang di sini tetap berpikir benar dan tidak mudah goyah. Ini yang jadi persoalan serius bagi kita sekarang ini. Ada banyak orang mudah goyah. Kenapa? Karena pikirannya salah. Betul? Pikirannya tidak benar. Pikirannya pesimis. Mudah digoyahkan dengan isu-isu yang tidak ada dasar atau fakta kebenarannya. Hati-hati. Apa yang Tuhan minta kepada kita, kita hanya sampai pada berpikir benar dan tidak goyah. Ya? Terima kasih kaum muda. Tadi kesaksian yang luar biasa. Jason, dia orang pendiam. Tapi dengan kehadirannya di IBYC, dia sedang membukakan kepada kita bahwa dia bisa beradaptasi. Karena keberanian yang dia boleh ambil untuk memandang kepada Tuhan. Betul? Sama dengan Gary. Gary menginformasikan tentang 4 hal yang mereka boleh dapatkan dari IBYC. Ya? Dan 4 hal ini, saya berharap ini menjadi modal utama bagi kalian, ya, anak-anak muda di gereja ini, untuk menjangkau anak-anak muda dan orang-orang yang ada di sekitar kalian dan di sekitar anak-anak muda. Apakah itu orang tuanya, apakah itu kakak adiknya, apakah itu keluarganya, sanak saudaranya, atau sahabat-sahabat mereka. Tanamkan itu untuk bisa menarik sebanyak mungkin orang dibawa kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian Alkitab bilang, disinilah letak Anda berpikir benar dan tidak goyah. Dan disinilah berkat Allah disalurkan kepada saudara. Allah dimuliakan dan saudara diberikan kemampuan untuk menerima berkat-berkat Allah. Ya, terakhir dia bilang di sini, apa yang kita bisa atau apa yang diajarkan tentang keberanian untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, sekalipun kita di tengah-tengah kesulitan dan tantangan hidup. Selain kita beriman dan bertanggung jawab, kita berpikir benar dan tidak mudah goyah. Dan terakhir dibilang di sini, ayat 9 dia bilang begini, pasal 14, firman Tuhan bilang, tetap taat apapun yang terjadi. Ya. Ada lagu bilang begini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah, apa lagi selanjutnya? Kuragukan janjimu Tuhan, lewat gunung yang tinggi. Terus? Dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan
Nah, saudara-saudara tahu. Artinya bahwa kalau kita taat akan membawa kita pada hati yang kuat dan teguh di hadapan Tuhan. Bukan pada kerapuhan. Orang yang tidak percaya dia rapuh. Orang yang tidak taat dia rapuh. Tapi orang yang taat kepada Tuhan, dia memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa hidupnya tidak akan pernah goyah dalam mengiring Tuhan. Itu yang Tuhan minta kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena inilah yang Tuhan inginkan kepada hidup kita. Terlalu banyak orang, mereka tidak memberi yang terbaik kepada Tuhan. Hanya beri yang biasa-biasa saja. Hanya beri yang dilihat oleh kasat mata. Hanya beri yang bisa membanggakan, menyenangkan orang. Hanya beri yang bisa orang lain menyanjung hidup kita secara pribadi. Tadi kesaksian yang baik. Sampai detik ini, dari kesaksian kaum muda, mereka merasa bahwa mereka mementingkan diri sendiri. Saya berharap semua kita yang hadir hari ini memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mari belajar dari dua pengintai yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dan mari kita pandang segala sesuatu yang ada dalam hidup kita berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini atas kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami boleh memandang bahwa hari ini Engkau boleh meneguhkan jiwa kami. Karena Engkau adalah Allah yang kuat. Allah yang tidak pernah gagal dalam menepati setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi ini kami boleh diingatkan untuk kami tetap beriman, bertanggung jawab, kami berpikir yang benar dan tidak mudah goyah, dan juga tetap taat apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ampunkan segala hal yang membatasi kami untuk kami yakin atas apa yang Kau perbuat dalam hidup kami, sehingga kami ada dalam keteguhan iman kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita responi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari kongkongan malam gelap, Yesus Tuhan, aku datang. Yesus Tuhan, aku datang. Kini hidupku girang tenteram. Padamu ku datang. Ulu
kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, pagi ini kami teringat untuk Ibu Yeni Suparman yang sedang bergumul dengan sakit. Kami berdoa ya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu untuk ibu kami yang kekasih ini. Berilah pertolongan ya Bapa. Biarlah iman yang dia miliki menggerakkan dia, membangkitkan semangatnya, dan Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya menolong dia untuk meyakini bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia imani adalah Allah yang besar, yang senantiasa sudah menyelamatkan hidupnya, dan Allah yang sama akan memberikan pemulihan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan pengalaman ini Ibu Yeni senantiasa bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan pagi ini kami bersyukur kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu dalam kebaktian satu ini. Tiba saatnya bagi kami untuk kami masuk ke kelas-kelas sekolah minggu. Dan mungkin ada di antara kami akan kembali ke rumah masing-masing. Kami mohon Tuhan, Engkau beserta dalam hidup kami. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan diberkatilah kita senantiasa. Kebesaran dan keagungan Allah Bapa Sorgawi, kasih, kemurahan, dan belas kasihan dalam Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhanmu memberkatimu. Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silakan sidang untuk duduk dan hening sejenak. Amin. Tuhan Yesus memberkati.